warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman pendengar. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Kementerian Waalaikumsalam. PU Batch 4 di Bappekom 1 Medan. Nah, hari ini kami akan ngobrol bareng nih dalam sebuah podcast yang membahas tentang tantangan kebangsaan masa kini. Nah, tema yang kami pilih kali ini itu adalah salah satu isu yang sedang hangat di Indonesia, nah, yaitu tentang mengenai royalti musik. Nah, jadi kenapa kami ingin mengangkat tema ini? Itu karena isu royalti musik ini itu bukan hanya menyangkut dunia hiburan ya, tapi juga menyangkut keadilan, kemudian penghargaan karya, dan bagaimana sih regulasi yang dijalankan di Indonesia. Jujur nih, menurut saya pribadi, kebijakan royalti musik ini menarik untuk dibahas karena di satu sisi ini penting untuk melindungi hak cipta para musisi. Nah, jadi mengenai ini di sisi lain juga menimbulkan pro dan kontra ya di masyarakat. Nah, disinilah kita akan coba dengar nih pandangan teman-teman kelompok ini mengenai hal tersebut. Oke, kita mulai masuk nih ke sesi diskusi. Saya udah siapkan nih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman. Nah, oke. Di sini ada hadir Kak Muti. Halo, selamat siang teman-teman Ya, semua. selamat siang Kak Muti. Nah, Kak Muti ini akan menjawab nih ada sebuah pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaan pertama ini untuk Kak Muti. Menurut Kak Muti nih, bagaimana pandangan Kak Muti tentang kebijakan royalti musik yang berlaku di Indonesia saat ini? Apakah sudah adil bagi pencipta lagu maupun pelaku usaha? Baik, terima kasih Bang Zul. Jadi dalam konteks royalti musik ini, menurut saya secara pribadi mungkin niat awalnya bagus ya. Soalnya kan berangkat dari keresahan para seniman atas minimnya apresiasi gitu kepada pegiat seni dalam konteks ini karya yang dikomersialkan ya. Di tengah gempuran era digital ini kan pendengar musik itu masif sekali ya. Tapi terjadi kejomplangan gitu antara pendengar dengan si pemilik seni tersebut gitu. Jadi para pemilik seni tidak mendapatkan kompensasi ekonomi yang cukup gitu, Bang. Seringkali kita menemui pencipta-pencipta lagu lawas yang masa tuanya itu tidak tercover gitu secara ekonomi dan beberapa bahkan kesulitan membayar biaya kesehatan di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya kebijakan ini ada untuk membuat ekosistem musik menjadi lebih fair antara pendengar dengan pemilik seni tersebut. Tapi apa sih masalahnya? Dalam hal ini mungkin yang paling utama itu transparansi ya Bang ya. Transparansi dari kebijakan tersebut mungkin agak kurang. Jadi para pelaku usaha merasa dirugikan gitu. Apalagi dengan kebijakan di mana royalti tersebut dihitung berdasarkan jumlah kursi. Misalnya di dalam restoran gitu jumlah kursinya dihitung terus dikaliin tuh. Nah, di situ mungkin tidak menguntungkan di sisi pengusahanya gitu. Terus juga mereka mengkhawatirkan tentang itu nanti biaya hasil dari royalti tersebut tuh mengalirnya kemana gitu Bang. Itu sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Muti. Ini menarik sekali nih pendapatnya. Memang benar ya, kebijakan royalti musik ini itu awalnya itu bertujuan untuk melindungi musisi dan menciptakan ekosistem yang lebih sehat ya. Tapi ternyata di lapangan itu masih ada tantangan terutama soal transparansi dan beban pelaku usaha. Nah, sekarang ini kita coba nih lihat dari sisi dampaknya yang lebih luas. Gimana pendapat dari Kak ini dari Bang Tajudin nih, ada berhadir Bang Tajudin? Iya Bang, siap Bang. Halo Oke Bang. Bang, ini kita ada pertanyaan nih, menurut Bang Tajudin, apa sih dampak positif dan negatif dari penerapan royalti musik? Nah, baik bagi musisi, pelaku industri hiburan, maupun masyarakat umum. Oh ya, sebelumnya selamat siang semua. Menurut saya, penerapan royalti musik membawa dampak signifikan bagi berbagai pihak dengan sisi positif dan negatifnya masing-masing. Yang pertama, bagi musisi atau pencipta lagu, royalti memberikan penghargaan finansial yang layak untuk karya kreatif. Ini menjadi sumber pendapatan jangka panjang dan membangkitkan semangat berkarya serta profesionalisme dalam berkarya seni.
Adapun dampak negatifnya ketika distribusi royalti tidak transparan atau terjadi kesalahan administratif, hal-hal serius bisa terjadi. Sebagai contoh, pada Juli sampai Agustus 2025 kemarin, musisi Ari Lasso mengunggah sebuah laporan penerimaan royalti dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI yang hanya menunjukkan nominal sekitar Rp760.765.000 serta dugaan transfer ke rekening orang lain. Keluhan ini kemudian memicu permintaan audit dari Menteri Hukum dan HAM dan desakan publik agar WAMI atau Wahana Musik Indonesia itu lebih terbuka dan profesional. Adapun respon dari WAMI dengan menyatakan bahwa kesalahan tersebut murni teknis seperti kesalahan kirim email dan bahwa Ari Lasso sebenarnya telah menerima royalti berpuluh-puluh juta rupiah selama periode dari Januari sampai 2025. Nah, seperti ini menimbulkan keraguan publik dan tetap karena perbedaan mencolok antara ekspektasi dan laporan awal tadi. Yang kedua yaitu dari pelaku industri hiburan, kafe, radio, platform digital, dan lain-lain. Dampak positifnya, penegakan royalti mendorong praktik legal dan adil dalam penggunaan musik. Usaha menjadi lebih profesional, mematuhi hukum, dan mendukung ekosistem musik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Adapun dampak negatifnya, pengenaan royalti juga menambah beban biaya, terutama bagi usaha kecil atau UMKM. Apalagi jika sistem pengolahan royalti tidak transparan. Pelaku industri bisa merasa dirugikan. Yang ketiga, bagi masyarakat umum atau konsumen. Ketika royalti dikelola dan dibayarkan dengan transparan, masyarakat mendapat jaminan bahwa mereka menikmati musik yang legal dan menghormati hak cipta. Hal ini turut mendukung kualitas produksi musik di masa depan dan memberikan edukasi tentang pentingnya menghargai karya seni. Adapun dampak negatifnya yaitu di sisi lain ketidakefisienan sistem royalti bisa berdampak pada konsumen. Misalnya, jika royalti tidak disalurkan secara adil, konsumen bisa merasa dipaksa menanggung biaya untuk sesuatu yang dikelola dengan buruk. Dan dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan resistensi terhadap sistem royalti, apalagi jika harga tiket konser atau layanan hiburan dinaikkan tanpa kejelasan penggunaan dan manfaat langsung. Sedikit kesimpulan dari saya, Bang. Penerapan royalti musik pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan penghargaan yang layak bagi musisi, menciptakan ekosistem industri hiburan yang profesional, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghargai karya seni. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, sistem royalti justru dapat menimbulkan masalah seperti ketidakpercayaan publik, beban tambahan bagi pelaku usaha kecil, hingga keresahan di kalangan musisi dan masyarakat. Mungkin itu aja sih Bang, pendapat dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Fajrul atas penjelasannya. Saya setuju Ya, nih, Bang. dampak dari royalti ini memang ada dua sisi ya. Positifnya itu bisa menumbuhkan profesionalisme musisi ya, tapi di sisi lain itu kalau distribusinya tidak transparan, justru itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan, seperti kasus yang sempat ramai baru-baru ini ya. Nah, menarik ini. Dan ini juga membawa kita pertanyaan selanjutnya tentang tantangan dalam penerapannya. Di sini sudah berhadir Bang Ryoko. Ya Bang. Ya, Bang Ryoko, ini ada pertanyaan nih. Menurut Abang ini tantangan terbesar dalam penerapan royalti musik Indonesia ini gimana? Misalnya nih dari sisi regulasi, transparansi, atau kesadaran masyarakatnya. Oke, selamat siang kawan-kawan. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang royalti musik di Indonesia. Sebelumnya itu sebenarnya saya tuh awam ya soal musik, nggak sering-sering banget denger lagu, nggak tiap hari. Cuman ya pasti seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu saya denger musik, walaupun musik luar juga. Kalau menurut saya itu sebelumnya pertama, yang jelas itu royalti musik di Indonesia itu penting ya, penting buat
para penciptanya, para penyanyi, ataupun orang-orang yang terlibat di pembuat hal tersebut, atau kita bisa sebut mereka sebagai pelaku seni. Soalnya nggak mudah itu mereka membuat lagu yang bisa didengar sama banyak orang. Nah, untuk tantangannya itu banyak ya, banyak tantangan yang ada di Indonesia ini. Salah satunya itu ada dari regulasi. Dari regulasi tentang royalti musik itu sebenarnya di Indonesia itu udah ada payung hukumnya sendiri. Contohnya itu ya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan PP Nomor 56 Tahun 2021 itu udah ada peraturannya. Cuman sayangnya itu banyak masyarakat yang masih kurang paham dan nggak tahu ini itu seperti apa penerapannya undang-undang di masyarakat. Seperti jadi kan emang di undang-undang tersebut tuh ada 14 bagian yang harus membayar royalti gitu, 14 pelaku. Nah, cuman mereka itu juga nggak tahu nih harus bayar ke siapa, terus besarannya bagaimana gitu. Inilah yang membuat mereka itu jadi takut untuk tentang royalti ini. Lalu ada juga transparansi royalti. Nah, ini semuanya itu saling berkaitan karena transparansinya itu kan ketika mereka membayar royalti itu mereka nggak yakin uang yang telah mereka berikan itu sampai nggak ke pencipta lagunya itu. Takutnya malah diambil pihak lain karena memang alur penerimaan royalti itu pertama itu dari para pengguna karya atau pengguna musik. Nah, itu mereka membayar ke LMKN. Ada tuh namanya di Indonesia tuh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kalau nggak salah. Nah, baru dari sana itu diserahkan lagi ke LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, jadi LMK itu tempat para pencipta lagu ataupun penyanyi mendaftarkan lagunya buat dikolektifkan gitu. Jadi orang kalau para pengguna karya atau pengguna musik itu nggak perlu izin nyari ke pencipta atau penyanyi satu-satu. Nah, itu ada lewat LMK. Nah, baru dari LMK tersebut ke pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, cuman dari proses yang panjang tersebut itu kan mereka itu juga ngambil bagian kan, dan bagiannya itu nggak transparan gitu, karena ada banyak kasus yang pas pemegang hak cipta menerima itu nggak tahu detail jumlahnya apa, terus dari restoran apa gitu. Yang intinya itu nggak ada transparansi sehingga masyarakat itu nggak percaya untuk bayar. Lalu ada yang terakhir itu juga kesadaran masyarakat itu umumnya itu nganggap kalau musik itu gratis, nggak perlu bayar tentang royalti. Nah, itu yang perlu juga pengetahuan yang harus ditanamkan ke masyarakat secara perlahan. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Delko, penjelasannya sangat jelas ya tentang tadi Abang sebutkan itu dari regulasi administrasi, transparansi distribusi sampai budaya masyarakat yang masih menganggap musik itu gratis. Belum lagi tantangan teknologi di era digital ya. Jadi memang perlu langkah serius nih untuk mengatasinya. Kira-kira apa sih solusi yang bisa kita tawarkan? Nah, mari ini kita dengarkan dari Kak Kalina. Kak Kalina hadir di sini. Halo, hadir Bang Zul. Siap Kak Kalina. Nih ada pertanyaan nih. Kalau Kak Kalina diberi kesempatan untuk memberikan masukan ke pemerintah atau lembaga manajemen kolektif nih, apa solusi atau saran yang bisa membuat sistem royalti musik ini itu di Indonesia menjadi lebih baik? Baik, menurut saya ya, Bang Zul, sistem royalti musik di Indonesia ini masih perlu banyak perbaikan. Masalah utamanya adalah itu kurangnya transparansi
dan keadilan bagi para pencipta lagu. Banyak musisi-musisi terutama yang independen tuh belum merasa mendapatkan hak yang sesuai atau sebagaimana dengan mestinya. Kemudian kita juga perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada para musisi ini, karena banyak pencipta lagu yang belum memahami hak dan mekanisme royalti. Selanjutnya juga mengenai regulasi dan penegakan hukum yang tadi juga sudah dipertegas oleh narasumber-narasumber sebelum saya, di mana pengguna musik ini wajib membayar royalti dan jika melanggar harus diberi sanksi yang tegas. Nah, selain itu, distribusi royalti tadi juga harus transparan dan adil. Tidak hanya musisi besar yang mendapatkan porsi besar, namun musisi daerah, independen, kecil dan lokal yang karyanya tetap diputar di masyarakat juga tetap harus mendapatkan royalti. Nah, beberapa saran dan solusi dari saya mungkin ke depannya selain dari transparansi tadi, kemudian juga untuk peningkatan edukasi, penguatan regulasi dan penegakan hukum, keadilan distribusi dan royalti, saya juga setuju dengan pendapat dari Bang Ryoko tadi, yaitu adanya kolaborasi antar LMK. Nah, LMK sendiri di sini harus menjadi pihak penengah yang dimana merupakan lembaga non-profit yang dibentuk oleh para pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengelola, menarik, dan mendistribusikan royalti. Sehingga seandainya ada lagu yang diputar di kafe, radio, TV, konser, atau platform digital lainnya, maka pengguna karya harus membayar royalti melalui LMK. Nah, LMK inilah yang nantinya bertugas untuk membagikan kembali royalti tersebut kepada pencipta lagu, penyanyi, ataupun musisi yang berhak. Mungkin itu dari saya, Bang Zul. Oke, Terima kasih saya ucapkan. terima kasih juga Kak Salina. Jadi Ya. ide solusi yang Kakak sampaikan tadi itu yang mulai dari transparansi, edukasi musisi sampai distribusi yang lebih adil, ini sangat-sangat relevan ya. Harapannya tentu sistem royalti ini itu kita bisa menjadi semakin lebih baik. Jadi tidak hanya untuk artis besar, tapi juga musisi lokal gitu, yang independen. Gitu. Jadi benar-benar kita bisa menciptakan industri musik yang sehat. Oke, jadi berikut adalah sesi diskusi dari kita ini. Kita bisa melihat bahwa isu royalti musik ini bukan hanya sekedar soal bayar atau tidak bayar, tapi lebih dalam lagi menyangkut penghargaan atas karya, keadilan bagi musisi. Sekaligus tantangan bagaimana sih regulasi ini bisa diterapkan dengan baik dan transparan. Oke, semoga podcast yang singkat ini bisa memberikan gambaran sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.